Malam itu begitu mencekam di desa kecil bernama Karangpetang. Udara dingin menyeruak melalui celah-celah dinding rumah kayu tua milik Lasmi, seorang wanita muda yang tengah mengandung anak pertamanya. Namun, kehamilannya bukanlah berkah seperti yang ia harapkan. Sejak bulan ketiga, ia dihantui oleh mimpi-mimpi buruk tentang sosok hitam yang selalu berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata merah menyala. Suaminya, Tarmo, meninggal dalam kecelakaan aneh saat Lasmi baru mengandung. Penduduk desa percaya Tarmo telah menjadi korban kutukan leluhur yang melarang siapapun mendirikan rumah di tanah yang pernah menjadi kuburan kuno. Namun, Lasmi tetap bertahan di rumah itu, mengabaikan peringatan warga. Malam itu, bulan tampak samar, tertutup awan tebal. Lasmi duduk di atas tipan bambu dengan tubuh gemetar. Ia merasakan perutnya bergerak tak wajar, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya selain bayinya. Sakit sekali, rintihnya sambil memegang erat perutnya. Napasnya pendek-pendek, dan peluh dingin mengalir di dahinya. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka dengan keras meski ia yakin telah menguncinya. Angin kencang masuk, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Tirai yang menggantung di jendela berkibar liar, memperlihatkan bayangan seseorang berdiri di depan rumahnya. "Siapa di sana?" teriak Lasmi dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang berat mendekati pintu kamar. "Duk, duk, duk, pergi. Jangan ganggu aku," Lasmi berteriak, memeluk perutnya yang semakin sakit. Namun langkah itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya. "Lasmi," suara berat terdengar, paruh seperti datang dari jurang kegelapan. Lasmi terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Itu suara Tarmo, suaminya yang sudah meninggal. "Tidak, ini tidak mungkin. Kau sudah mati," Lasmi berteriak. Matanya berlinang air mata. "Tentu saja aku mati, dan aku kembali untuk anak kita." Suara itu semakin dekat, dan pintu kamar terbuka perlahan. Di ambang pintu berdiri sosok pria yang tampak seperti Tarmo, tetapi wajahnya tidak sepenuhnya manusia. Kulitnya pucat, matanya merah menyala, dan senyumnya lebar memperlihatkan gigi-gigi tajam. "Pergi, kau bukan Tarmo, pergi dari sini." Lasmi mencoba merangkak mundur, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Sosok itu tertawa kecil, suara tawanya bergema di seluruh ruangan. "Aku adalah ayah dari anak itu, Lasmi, dan dia adalah milikku." Lasmi menjerit sekuat tenaga, tubuhnya melengkung karena rasa sakit di perutnya semakin menjadi jeti. Tidak, jangan sentuh aku." Bayangan Tarmo melangkah masuk ke dalam kamar. Ia berlutut di depan Lasmi. Tangannya yang kurus dan panjang mencoba menyentuh perutnya. "Dia akan lahir malam ini, Lasmi, dan dia akan menjadi penerusku." Lasmi mengguncang kepalanya, berteriak dengan sisa-sisa tenaga. "Tidak, dia adalah anakku, bukan milikmu." Tiba-tiba, suara lolongan panjang terdengar dari luar rumah. Bayangan hitam lain mulai bermunculan dari sudut-sudut ruangan, bergerak mendekati Lasmi. Di tengah rasa sakit dan ketakutannya, ia menyadari bahwa dirinya sedang dikelilingi oleh sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian. Tolong aku!" jerit Lasmi, suaranya menggema di malam yang sunyi. Namun, di malam itu, tidak ada yang datang untuk menolongnya. Hanya jeritannya yang terus terdengar, hingga akhirnya lenyap di telan kegelapan. Lasmi terguncang hebat. Tubuhnya menggigil di atas dipan bambu yang reot. Bayangan di depan pintu semakin jelas, menyerupai sosok Tarmo, suaminya yang telah tiada. Matanya merah menyala, menyiratkan kejahatan yang tak terlukiskan. "Lasmi," panggil suara berat itu, parau dan menggema, seperti berasal dari jurang yang tak berdasar. "Jangan takut, aku di sini untukmu dan anak kita." "Tidak, kau bukan Tarmo, pergi dari sini," teriak Lasmi, air matanya mengalir deras. Namun, bayangan itu tidak bergerak mundur. Sebaliknya, ia melangkah masuk ke dalam kamar. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di lantai kayu yang memudar perlahan seperti asap. Udara di ruangan itu semakin dingin, seolah-olah semua kehidupan sedang terhisap keluar. "Anak ini adalah milikku, Lasmi," katanya sambil menatap perut Lasmi dengan tatapan tajam. "Dia adalah penerusku. Kau hanya tempat bagi dia untuk dilahirkan." "Tidak, ini anakku," Lasmi berteriak, meski suaranya mulai melemah karena rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Ia memegangi perutnya erat, merasakan gerakan yang semakin tidak wajar di dalamnya. Tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan padam dengan sendirinya, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Hanya mata merah sosok itu yang bersinar, memberikan cahaya samar di ruangan itu. "Sakit, tolong aku!" Lasmi merintih,
Tubuhnya melengkung karena kontraksi yang semakin intens. Bayangan itu mendekat. Tangannya yang panjang dan kurus terulur ke arah Lasmi. Berhenti melawan. Lasmi, kau tahu ini adalah takdir yang tak bisa dihindari. Lasmi mencoba merangkak mundur, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa menatap bayangan itu dengan ketakutan yang mendalam. Tolong, tolong, siapapun, gumamnya dengan suara nyaris tak terdengar. Saat itu, terdengar suara dari luar rumah, suara derap langkah cepat dan gemerincing logam. Pintu rumah tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita tua dengan rambut putih panjang memasuki ruangan. Ia membawa tongkat kayu berukir yang di ujungnya tergantung beberapa jimat. Pergi dari sini, makhluk busuk, teriak wanita tua itu dengan suara lantang. Ia menghentak tongkatnya ke lantai, menghasilkan getaran yang memaksa bayangan itu mundur beberapa langkah. Mbah Nyai, bisik Lasmi dengan suara lemah. Ia mengenali wanita itu, dukun tua desa yang sering memperingatkannya tentang kutukan rumah ini. Tenang, nak, aku di sini untuk menolongmu, kata Mbah Nyai sambil mendekati Lasmi. Namun, tatapannya tetap terarah pada bayangan itu, yang kini menggeram marah. Beraninya kau mengganggu urusanku, perempuan tua, bayangan itu berteriak dengan suara yang menggema, membuat jendela-jendela bergetar. Urusanmu adalah urusan kegelapan. Kau tidak punya hak atas anak ini, balas Mbah Nyai sambil menggenggam jimatnya erat. Ia mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno, memanggil kekuatan yang lebih besar untuk melindungi Lasmi. Bayangan itu berusaha mendekat, tetapi setiap langkahnya terhenti oleh cahaya yang keluar dari jimat Mbah Nyai. Ini belum selesai, aku akan kembali, teriaknya sebelum lenyap menjadi asap hitam yang menyusup ke celah-celah rumah. Lasmi menangis terseduh-seduh. Tubuhnya gemetar hebat. Mbah, apa yang terjadi padaku? Apa yang ada di dalam tubuhku? Mbah Nyai menatap Lasmi dengan raut serius. Anak ini, dia adalah hasil dari kegelapan. Tapi kau masih bisa melindunginya. Kita harus melawan kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Lasmi menatap Mbah Nyai dengan penuh harap, meski ketakutan masih mencengkeram hatinya. Di luar, suara angin yang berhembus membawa bisikan-bisikan aneh, seolah-olah kegelapan masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Lasmi terbaring di dipan bambu, tubuhnya lemah dan gemetar. Mbah Nyai berjongkok di sisinya, menggenggam tangan Lasmi yang dingin. Di luar rumah, suara angin semakin kencang, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Udara malam terasa seperti dihuni sesuatu yang lebih dari sekadar angin dan bayangan. Lasmi, dengarkan aku, ujar Mbah Nyai dengan suara pelan namun tegas. Anak ini, dia bukan anak biasa. Kegelapan telah merasuk ke dalamnya, tapi masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Lasmi menatap Mbah Nyai dengan mata yang penuh air mata. Mbah, apa maksudmu? Dia anakku. Bagaimana bisa ada kegelapan di dalamnya? Mbah Nyai menarik napas panjang. Anak ini adalah hasil dari kutukan tanah tempat rumahmu berdiri. Arwah-arwah yang terikat di tanah ini menginginkan anakmu sebagai penghubung antara dunia mereka dan dunia manusia. Lasmi terisak. Tidak, aku tidak percaya. Dia anakku. Mbah, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Mbah Nyai mengangguk, memegang erat tangan Lasmi. Aku tahu, nak, karena itu kita harus melawan. Tapi perjuangan ini akan menyakitkan, baik untukmu maupun anak ini. Tiba-tiba, perut Lasmi bergerak-gerak dengan cara yang tidak wajar, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Ah, Mbah, tolong aku, ini sakit sekali, jerit Lasmi. Tubuhnya melengkung, mencoba menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Mbah Nyai segera berdiri dan mengambil segenggam dupa dari kantongnya, menyalakannya dengan api kecil. Asap putih menyebar di ruangan, mengusir aroma busuk yang memenuhi udara. Jangan biarkan mereka masuk, Lasmi. Kegelapan akan mencoba merebut kendali atas tubuhmu. Kau harus kuat, seru Mbah Nyai sambil mulai melafalkan mantra kuno. Namun, sebelum mantra selesai, suara tawa melengking terdengar dari sudut ruangan. Dari kegelapan, sosok bayangan mulai muncul. Bayangan itu semakin besar, menampakkan wujud yang menyerupai seorang pria tinggi dengan mata merah menyala dan tubuh yang seperti asap hitam. Dia adalah milikku. Perempuan tua, kau tidak bisa melindunginya dariku? Suara bayangan itu terdengar berat, menggema di ruangan kecil itu. Pergi dari sini, makhluk busuk. Kau tidak punya hak atas anak ini. Mbah Nyai mengacungkan tongkat kayunya yang dihiasi jimat, menciptakan kilatan cahaya terang yang membuat bayangan itu mundur beberapa langkah. Bayangan itu tertawa kecil. Kau pikir mantra-mantramu cukup untuk melawanku? Aku telah menunggu malam ini selama berabad-abad. Anak itu akan menjadi milikku. Lasmi kembali menjerit. Tubuhnya menggeliat di atas dipan. Ah, Mbah, aku tidak kuat.
Oh, rasanya seperti dia mau keluar sekarang. Bertahan, Lasmi, aku akan membantumu. Seru Mbah Nyai sambil menggambar lingkaran perlindungan di lantai dengan kapur putih. Ia menaburkan bunga mawar merah di sekeliling lingkaran, lalu menarik Lasmi ke dalamnya. Bayangan itu berteriak marah, tetapi tidak bisa mendekati lingkaran tersebut. Kalian tidak bisa menghalangiku selamanya. Lingkaran itu tidak akan bertahan. Lasmi menatap Mbah Nyai dengan mata yang penuh ketakutan. Mbah, aku takut. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada anakku. Tenang. Nah, aku ada di sini. Kita akan melewati ini bersama. Jawab Mbah Nyai sambil menahan getaran di suaranya. Di luar rumah, angin semakin kencang, membuat pintu dan jendela bergetar hebat. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan dari dunia lain yang menyerukan nama Lasmi dan anaknya. Dalam lingkaran perlindungan itu, Lasmi dan Mbah Nyai tahu, mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum kekuatan kegelapan kembali menyerang. Namun, mereka juga tahu bahwa malam itu akan menjadi penentu takdir bagi Lasmi, anaknya, dan desa yang dihantui kutukan ini. Cahaya dari lingkaran perlindungan mulai redup. Asap dupa yang semula tebal kini menipis, menghilang perlahan seperti napas terakhir seorang pejuang. Lasmi terbaring di tengah lingkaran. Tubuhnya basah oleh keringat. Rasa sakit dari perutnya kini semakin tak tertahankan. Seperti ada sesuatu yang mendesak keluar dengan kekuatan besar. Mbah, aku tidak tahan lagi. Dia mau keluar, jerit Lasmi dengan suara serak. Tubuhnya melengkung ke belakang, mencengkeram lantai dengan kuku yang memutih. Mbah Nyai tetap berdiri tegak di samping lingkaran, memegang tongkat kayunya dengan erat. Wajahnya tegang, namun matanya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Bertahan, Lasmi, kau harus melahirkan anak ini. Tapi jangan biarkan kegelapan mengambil alih, katanya dengan nada keras. Namun, di luar lingkaran, bayangan-bayangan gelap mulai merapat. Sosok yang sebelumnya hanya berdiri di sudut ruangan kini semakin dekat, berusaha menembus lingkaran perlindungan. Mata merah menyala mereka bergerak-gerak liar, seperti api yang tertiup angin. Dia milik kami. Perempuan tua, kau tidak bisa melawan takdir. Suara dari salah satu bayangan menggema, berat dan penuh amarah. Kalian tidak punya hak atas anak ini, balas Mbah Nyai. Suaranya penuh keberanian. Ia mulai melafalkan mantra dengan nada yang lebih cepat, mengangkat cimat-cimatnya ke udara. Cahaya putih kembali memancar dari lingkaran, mendorong bayangan-bayangan itu untuk mundur sementara. Lasmi berteriak lagi, lebih kencang dari sebelumnya. Tidak, ini terlalu sakit. Darah mengalir dari tubuhnya, namun bukan darah biasa. Cairan itu berwarna hitam pekat, memancarkan bau busuk yang menusuk hidung. Mbah Nyai melirik cairan itu dengan ngeri. Kutukan ini terlalu kuat, tapi kita tidak boleh menyerah, katanya. Ia segera mengambil segenggam garam yang telah diberkati, menaburkannya di sekitar tubuh Lasmi. Garam itu bersinar sesaat, menciptakan penghalang tambahan untuk melindungi Lasmi. Dia keluar, jerit Lasmi sambil memegang perutnya yang bergerak-gerak hebat. Tiba-tiba, ruangan menjadi sunyi. Bayangan di luar lingkaran berhenti bergerak, seolah menunggu sesuatu. Dari tubuh Lasmi, terdengar suara tangisan pertama bayi itu. Namun, tangisan itu tidak terdengar seperti bayi biasa. Suaranya serak, melengking, seperti perpaduan antara manusia dan binatang. Lasmi, dengan tangan gemetar, mengangkat bayinya. Ia menatap wajah mungil itu. Namun apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Bayi itu memiliki kulit kelabu, mata kecil yang bersinar merah, dan tonjolan kecil di kepalanya, seolah akan menjadi tanduk. Ya Allah, apa ini? Apa yang kulahirkan? Bisik Lasmi. Air matanya mengalir deras. Mbah Nyai mendekat, mengambil bayi itu dengan hati-hati. Anak ini masih bisa diselamatkan. Lasmi, kegelapan belum sepenuhnya menguasainya, tapi kita harus bertindak cepat, katanya sambil memegang erat keris kecil yang dilumuri minyak kemenyan. Namun, sebelum Mbah Nyai bisa melakukan apa-apa, bayangan besar di luar lingkaran berteriak dengan suara menggelegar. Berikan anak itu padaku, dia adalah darahku, dan aku akan membawanya. Bayangan itu melompat ke arah lingkaran, mencoba memecah perlindungan yang mulai memudar. Cahaya dari lingkaran perlahan melemah, dan Lasmi hanya bisa memeluk dirinya sendiri, menangis ketakutan. Mbah, selamatkan dia, selamatkan anakku. Lasmi merintih. Mbah Nyai, dengan keberanian yang tersisa, mengarahkan kerisnya ke arah bayangan itu, dan menusukkan keris tersebut ke lantai, tepat di tengah lingkaran. Dengan kekuatan leluhur, aku memutuskan ikatan kegelapan ini.
Teriaknya, cahaya terang yang menyilaukan memenuhi ruangan, membuat bayangan-bayangan itu berteriak kesakitan. Makhluk besar yang memimpin bayangan itu melengking keras sebelum akhirnya menghilang menjadi asap hitam. Namun, ketika cahaya itu mereda, bayi di tangan Mbah Nyai mulai menangis seperti bayi biasa. Mata merahnya berubah menjadi hitam pekat seperti anak manusia normal. Dan kulit kelabunya perlahan memudar menjadi merah muda. Dia selamat, Lasmi, tapi kau harus membawa anak ini jauh dari sini. Kegelapan akan selalu mengincarnya, kata Mbah Nyai dengan suara bergetar. Lasmi mengangguk, memeluk bayinya erat. Meski tubuhnya lemah, ia tahu bahwa ia harus melindungi anak ini dengan segala cara. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa malam ini bukanlah akhir. Kegelapan mungkin telah pergi untuk sementara, tetapi bayangan itu akan selalu menunggu, mencari celah untuk kembali. Malam yang kelam telah berganti dengan pagi yang suram. Di luar rumah, kabut tebal menyelimuti desa Karang Petang, menutupi jejak-jejak perjuangan yang baru saja dilalui. Di dalam rumah, Lasmi duduk bersandar pada dinding kayu dengan tubuh lemah, memeluk erat bayinya yang kini tertidur lelap. Wajah bayi itu tampak seperti bayi manusia biasa, namun Lasmi tahu kebenarannya. Ia tahu, anak ini tidak sepenuhnya selamat dari kutukan yang melingkupi tanah ini. Mbah Nyai, dengan tongkat kayu di tangannya, berdiri di dekat pintu. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya tetap waspada, seolah mengawasi sesuatu yang tidak terlihat. Kau harus pergi dari sini, Lasmi, ujar Mbah Nyai dengan nada tegas. Anak ini tidak bisa tinggal di tanah ini. Kegelapan akan selalu mencarinya. Mbah, aku tidak tahu harus kemana. Aku sendiri di dunia ini, kata Lasmi dengan suara pelan. Air matanya kembali mengalir. Mbah Nyai mendekat, meletakkan tangannya di pundak Lasmi. Ada tempat di kaki Gunung Lawu. Di sana, ada seorang penjaga leluhur yang bisa melindungi anak ini. Kau harus segera pergi sebelum malam tiba. Lasmi menatap bayinya. Hatinya dipenuhi ketakutan. Namun ia tahu, Mbah Nyai benar. Ia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama. Baik, Mbah, aku akan pergi. Demi anakku. Mbah Nyai mengangguk, kemudian mengeluarkan seutas gelang dari tasnya. Gelang itu terbuat dari benang hitam dengan manik-manik kecil berwarna merah. Pakaikan ini di tangan anakmu. Ini akan melindunginya untuk sementara waktu. Lasmi menerima gelang itu dengan tangan gemetar dan segera memakaikannya pada pergelangan tangan bayinya. Ia berharap, dengan cara ini, anaknya akan aman dari kekuatan gelap yang terus mengincarnya. Namun, sebelum mereka sempat bersiap untuk pergi, angin dingin tiba-tiba berhembus masuk ke dalam rumah. Suara berderak terdengar dari luar, seperti langkah kaki yang berat di atas daun kering. Mbah, apa itu? Tanya Lasmi dengan suara bergetar. Mbah Nyai berdiri tegak, memegang tongkatnya erat-erat. Dia belum selesai. Lasmi, kegelapan belum sepenuhnya pergi. Pintu rumah tiba-tiba bergetar keras, seolah ada sesuatu yang mencoba mendobraknya. Duk, duk, duk. Suara itu disusul oleh tawa melengking yang bergema di seluruh ruangan. Kalian tidak bisa lari dariku. Suara berat itu terdengar, penuh dengan kemarahan. Bayangan besar muncul dari celah pintu, merayap masuk dengan gerakan yang tak wajar. Mata merah menyala dari kegelapan, menatap langsung ke arah Lasmi dan bayinya. Anak itu adalah milikku, teriak bayangan itu dengan suara menggelegar. Mbah Nyai menghentak tongkatnya ke lantai, menciptakan lingkaran cahaya kecil di sekitar mereka. Kau tidak punya tempat di sini. Pergi, teriaknya sambil melafalkan mantra kuno. Bayangan itu berteriak marah. Tubuhnya mencoba menembus cahaya, tetapi setiap kali mendekat, ia terpental mundur. Kalian tidak bisa melindunginya selamanya. Aku akan kembali. Bayangan itu akhirnya lenyap menjadi asap hitam, tetapi suara tawanya masih bergema, meninggalkan jejak ketakutan. Lasmi terisak, memeluk bayinya erat. Mbah, sampai kapan ini akan terus terjadi? Aku tidak bisa hidup seperti ini. Ini adalah jalan yang harus kau tempuh. Lasmi, anakmu adalah penerus yang diinginkan oleh kegelapan. Tapi selama kau melindunginya, dia punya kesempatan untuk melawan takdir itu. Jawab Mbah Nyai dengan nada lembut, tetapi tegas. Matahari pagi mulai muncul di ufuk timur, memancarkan sinarnya yang lemah melalui jendela rumah. Namun, di hati Lasmi, kegelapan masih terasa begitu dekat. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dengan langkah berat, Lasmi bersiap meninggalkan desa Karang Petang, membawa anaknya menuju tempat perlindungan yang dijanjikan Mbah Nyai. Di belakang mereka, bayangan dari hutan bambu tampak bergerak perlahan, mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Kegelapan mungkin telah kalah untuk sementara, tetapi bayangannya akan selalu ada, mengikuti mereka di setiap langkah.